Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Novitasari dari kelas RA6 Manajemen dengan NIM 612012302229. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah dipaparkan dari awal mulai perkuliahan sampai dengan menjelang UTS. Di sini sudah ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, perkembangan teori ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran, dan teori biaya dan penerimaan. Oke, kita lanjutkan saja ke materi yang pertama, yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan hal tersebut, mulai dari tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Jika dilihat secara garis besar, ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungan. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, yang masing-masing memiliki ruang lingkupnya yang berbeda namun saling berhubungan. Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi pada tingkat individu atau unit kecil dalam perekonomian, seperti rumah tangga, perusahaan, dan industri. Ekonomi mikro fokus pada cara individu atau perusahaan membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya terbatas mereka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan, yaitu perekonomian suatu negara atau dunia secara global. Ekonomi makro fokus pada analisis variabel-variabel agregat yang menggambarkan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Manfaat ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memahami wujud perilaku ekonomi lebih baik, yaitu ilmu ekonomi memungkinkan seseorang dapat memahami lebih baik tentang perilaku ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat secara umum mengambil keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang ada. Pemahaman ini dapat membantu seseorang menggali faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta bagaimana keputusan ekonomi mempengaruhi pengambilan keputusan pribadi dan sosial. Yang kedua, mudah menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi. Ilmu ekonomi juga memberikan kemampuan untuk menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Seseorang dapat menggunakan prinsip dan konsep ekonomi untuk memahami perubahan harga, inflasi, pengangguran, neraca perdagangan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perekonomian. Kemampuan ini dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola keuangan pribadi, investasi, atau bahkan dalam berbisnis. Dan yang ketiga, membentuk pola pikir rasional. Studi ilmu ekonomi juga membantu dalam membentuk pola pikir rasional. Ilmu ekonomi melibatkan analisis logis dan kritis dalam memahami masalah ekonomi dan mencari solusi yang efisien. Ini melibatkan pengguna data dan fakta yang akurat untuk mengambil keputusan yang didasarkan oleh pertimbangan rasional, bukan hanya berdasarkan emosi atau pendapat subjektif. Pola pikir rasional memungkinkan seseorang dapat menghindari keputusan yang impulsif dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menjadi perilaku ekonomi yang baik. Studi ilmu ekonomi juga membantu seseorang menjadi perilaku ekonomi yang baik. Pemahaman yang baik tentang prinsip ekonomi memungkinkan seseorang dapat memanfaatkan peluang ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Ilmu ekonomi juga dapat memahami pentingnya efisien dan menggunakan sumber daya dan berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan teori ekonomi.
Teori ekonomi merujuk pada sejarah dan perkembangan pemikiran serta ide-ide yang mendasari pemahaman kita terhadap ekonomi. Sejak zaman kuno hingga sekarang, berbagai tokoh dan aliran pemikiran telah membentuk dasar teori ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena ekonomi. Berikut adalah beberapa latar belakang yang penting dalam teori ekonomi. Yang pertama, ekonomi klasik abad ke-18 hingga abad ke-19. Ekonomi klasik dimulai pada abad ke-18 dengan tokoh utama seperti Adam Smith yang sering dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Pemikiran ekonomi klasik berfokus pada pasar bebas dan peran minimal pemerintah dalam ekonomi. Smith mengembangkan konsep invisible hand yang menyatakan bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri melalui interaksi individu yang mencari keuntungan pribadi. Tokoh lainnya seperti David Ricardo dan John Stuart Mill menambahkan teori-teori terkait perdagangan internasional, nilai tukar, dan distribusi pendapatan. Ekonomi klasik percaya bahwa ekonomi cenderung menuju keseimbangan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu ekonomi Keynesian abad ke-20. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes mengembangkan teori Keynesian sebagai tanggapan terhadap depresi besar yang melanda dunia. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu dapat mencapai keseimbangan secara otomatis dan pemerintah harus terlibat dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi seperti pengangguran dan resesi, Keynesianisme menekankan pentingnya pemerintahan agregat dalam perekonomian yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. Ekonomi neoklasik abad ke-20 hingga sekarang. Teori ekonomi neoklasik muncul pada akhir abad ke-19 dan berlanjut hingga kini. Aliran ini mengembangkan teori ekonomi klasik dengan menekankan pada efisiensi pasar, rasionalitas individu, dan optimis. Ekonomi neoklasik seperti Alfred Marshall dan William Stanley Jevons mengembangkan teori tentang penawaran dan permintaan serta keseimbangan pasar dalam teori pasar. Dalam teori neoklasik, individu dipandang sebagai agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan analisis biaya dan manfaat, dan pasar dianggap sebagai mekanisme yang efisien untuk menentukan harga dan distribusi sumber daya. Teori ekonomi moneter dan ekonomi makro. Seiring dengan perkembangan teori ekonomi, pendekatan moneter yang juga menjadi bagian penting dalam pemahaman ekonomi. Ekonomi makro berfokus pada analisis agregat dan perekonomian seperti inflasi, pengangguran, dan produk domestik bruto. Ekonomi moneter yang berkembang oleh Milton Friedman dan tokoh lainnya menekankan peran uang dan kebijakan moneter dan mengatur perekonomian. Ekonomi kontemporer sering menggabungkan berbagai pendekatan untuk memahami isu-isu ekonomi yang kompleks diduga global saat ini. Selanjutnya yang kelima yaitu ekonomi perilaku atau behavioral economics. Pada akhir abad ke-20 muncul aliran ekonomi perilaku yang mengkritik asumsi rasionalitas dalam ekonomi neoklasik. Ekonomi seperti Daniel Kahneman dan Amos Tversky menekan pentingnya faktor psikologis dan sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi perilaku mempelajari bagaimana bias dan emosi dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang seharusnya rasional. Dan yang terakhir yaitu ekonomi pembangunan. Teori ekonomi pembangunan berfokus pada bagaimana negara-negara berkembang dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Tokoh utama dalam teori ini termasuk Walt Rostow yang mengembangkan model 5 tahap pertumbuhan ekonomi dan Amartya Sen yang memperkenalkan pendekatan terkait kesejahteraan manusia dan pembangunan berbasis kemampuan. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan seberapa responsif atau sensitif perubahan satu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam konteks
konteks permintaan dan penawaran, elastisitas digunakan untuk mengukur sejauh mana jumlah barang yang diminta atau ditawarkan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Kita akan membahas elastisitas permintaan terlebih dahulu. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana jumlah barang yang diminta berubah ketika terjadi perubahan harga barang tersebut. Jika permintaan suatu barang sangat sensitif terhadap perubahan harga, maka permintaan dikatakan elastis. Sebaliknya, jika permintaan tidak banyak berubah meskipun harga berubah, maka permintaan dikatakan inelastis. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu ketersediaan barang pengganti. Jika barang tersebut memiliki banyak pengganti, permintaan cenderung lebih elastis. Dan yang kedua, proporsi pendapatan yang dikeluarkan. Barang yang memakai sebagian besar pendapatan konsumen cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Yang ketiga, jangka waktu. Permintaan cenderung lebih elastis dalam jangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek. Dan yang keempat, terakhir, kebutuhan barang. Barang yang sangat dibutuhkan seperti obat-obatan akan memiliki permintaan yang inelastis. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur sejauh mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen berubah ketika harga barang tersebut berubah. Jika penawaran suatu barang sangat sensitif terhadap perubahan harga, maka penawaran dikatakan elastis. Sebaliknya, jika penawaran tidak banyak berubah meskipun harga berubah, maka penawaran dikatakan inelastis. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu kemudahan produksi. Jika barang memudah produksi atau didapatkan, penawarannya akan lebih elastis. Dan kedua, jangka waktu. Penawaran cenderung lebih elastis dalam jangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek karena produsen dapat merespon lebih cepat dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan faktor produksi. Jika faktor produksi seperti tenaga kerja dan bahan baku mudah diakses, penawaran akan lebih elastis. Dan materi yang terakhir yaitu teori biaya dan penerimaan. Teori biaya adalah salah satu konsep dasar ekonomi yang membahas tentang berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Konsep ini berperan penting dalam membantu perusahaan struktur biaya yang mereka hadapi agar menentukan strategi produksi yang efisien. Dengan pemahaman yang baik mengenai teori biaya, perusahaan dapat merencanakan pengeluaran dengan lebih optimal dan menentukan kebijakan produksi yang tepat untuk mencapai tujuan keuntungan. Sini ada jenis-jenis biaya. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun tingkat produksi berubah. Artinya biaya ini akan tetap ada bahkan jika perusahaan tidak memproduksi barang sama sekali. Contoh biaya tetap adalah sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan asuransi. Biaya tetap bersifat konstan dalam jangka pendek, namun mungkin berubah dalam jangka panjang ketika perusahaan memperluas atau mengurangi kapasitas produksi. Dan yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Semakin tinggi tingkat produksi, semakin tinggi pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya energi. Biaya variabel memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, karena ini hanya dikeluarkan ketika ada produksi, sehingga mengurangi beban keuangan saat produksi berkurang. Dan yang ketiga, biaya total atau total cost. Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa pada tingkat produksi tertentu. Biaya total merupakan perjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumus untuk menghitung biaya total adalah biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Dengan mengetahui biaya total, perusahaan dapat mengevaluasi besar biaya yang dikeluarkan dalam setiap proses produksi dan menilai efektivitas dan pengeluaran tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost.
Biaya marginal adalah tambahan biaya yang timbul untuk memproduksi satu unit tambahan barang atau jasa. Biaya marginal sangat penting dan pengambilan keputusan produksi karena perusahaan menentukan apakah perlu meningkatkan atau menurunkan jumlah produksi. Biaya marginal juga membantu menilai efisien pada berbagai tingkat output dan merupakan dasar dalam analisis ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan. Pentingnya teori biaya dalam pengambilan keputusan, yaitu menentukan harga produk. Mengetahui total biaya produksi memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang tidak hanya kompetitif tetapi juga menguntungkan. Dan yang kedua, mengoptimalkan produksi. Biaya marginal membantu perusahaan menentukan tingkat produksi yang efisien dan optimal. Dan yang ketiga, merencanakan jangka panjang. Pemahaman tentang biaya tetap dan variabel membantu perusahaan dan dalam perencanaan strategis untuk mencapai perubahan permintaan atau situasi pasar. Dan yang kedua, pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah konsep dalam ekonomi yang membahas tentang pendapatan atau pemasukan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjual produk pelayanan. Pemahaman mengenai teori permintaan sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan strategi harga dan jumlah produksi yang optimal. Melalui analisis permintaan, perusahaan dapat mengevaluasi bagaimana perubahan harga atau jumlah penjualan memengaruhi permintaan total dan pada akhirnya laba perusahaan. Jenis-jenis penerimaan itu penerimaan total atau total revenue. Penerimaan total adalah pendapatan keseluruhan yang diperoleh dari penjualan seluruh barang atau jasa pada harga tertentu. Penerimaan total sangat bergantung pada dua faktor utama, harga jual per unit dan jumlah yang terjual. Rumus untuk menghitung penerimaan total adalah penerimaan total sama dengan harga dikali jumlah barang terjual. Penerimaan total membantu perusahaan memahami seberapa besar pemasukan yang dihasilkan pada berbagai tingkat penjualan, sehingga perusahaan dapat menentukan apakah penjualan saat ini cukup untuk menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan. Dan yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan yang dihasilkan per unit barang atau jasa yang terjual. Dalam pasar persaingan sempurna, penerimaan rata-rata biasanya sama dengan harga per unit produk karena semua unit dijual pada harga yang sama. Rumus untuk menghitung penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata sama dengan jumlah barang terjual dibagi penerimaan total. Penerimaan rata-rata memberikan gambaran mengenai pendapatan per unit dan sangat berguna dalam analisis harga, terutama saat perusahaan ingin melihat seberapa besar kontribusi pendapatan dari setiap unit barang atau jasa. Dan yang ketiga, penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan barang atau jasa. Penerimaan marginal penting dalam pengambilan keputusan produksi karena membantu perusahaan menentukan apakah produk meningkatkan atau menurunkan jumlah produksi. Jika penerimaan marginal lebih besar dari biaya marginal, biaya tambahan untuk produksi satu unit tambahan, maka perusahaan akan mendapat keuntungan dari peningkatan produksi. Sebaliknya, jika penerimaan marginal lebih rendah dari biaya marginal, perusahaan sebaiknya mengurangi produksi untuk menghindari kerugian. Di sini juga ada pentingnya teori penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu penentuan harga. Dengan mengetahui penerimaan total, rata-rata, dan marginal, perusahaan dapat merumuskan harga jual yang optimal sesuai dengan kondisi pasar. Dan yang kedua, perencanaan produksi. Analisis penerimaan marginal membantu perusahaan menentukan tingkat produksi yang optimal dan efisien untuk memaksimalkan laba. Dan yang terakhir, strategi penjualan. Perusahaan dapat menyesuaikan strategi penjualan untuk meningkatkan penerimaan dan pemahaman bagaimana setiap unit tambah yang terjual memengaruhi penerimaan total. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.